Para sahabat, ada SOP, tapi juga ada SOP. Saya sangat suka SOP, apalagi SOP iga bakar atau SOP ini ya, konro atau SOP buntut gitu. Tapi begitu dengar SOP itu nanti dulu. Saya sering gemes kalau orang itu bicara prosedur, bicara standar operasional, prosedur. Tiba-tiba ngomong begitu, dan saya selalu gemes. Ada banyak program studi ilmu pemerintahan di Republik ini, punya kurikulum yang berorientasi untuk mendidik mahasiswa itu canggih, pinter, terampil, membuat SOP dalam organisasi pemerintahan. Lalu saya katakan, itu kan kerjaan program studi administrasi publik, bukan ilmu pemerintahan. Jadi ini memang salah kaprah prosedur ini. Saya juga sering bertemu dengan para pihak, entah itu di dunia LSM, apalagi di dunia birokrasi. Kalau diskusi, maka SOP selalu muncul. Di kampus juga gitu, SOP. SOP-nya harus jelas gitu ya. Jadi nggak tanpa babi bu, tanpa melihat esensi, tanpa melihat substansi, lalu tiba-tiba bicara tentang prosedur. Dan itu ya di mana-mana begitu. Orang itu pokoknya ngomong apapun, masalah apapun, ya, itu bicara prosedur. Karena itu ini saya sebut sebagai proseduralisme. Bukan berarti saya anti prosedur, bukan. Kalau kita bergaul atau kita menjalin pergaulan hidup bersama, kita butuh berproses. Dan di dalam proses itu ada prosedur. Segala urusan membutuhkan prosedur. Tetapi prosedur bukan segala-galanya. Tetapi kalau orang yang mencintai proseduralisme, maka selalu bicara prosedur, apapun. Para pihak yang mengikuti diklat di PNS ya, nanti inovasi itu dua hal yang selalu muncul. Pertama, bikin aplikasi, sehingga terjadi ledakan aplikasi dan aplikasi itu mengerjai orang banyak. Termasuk desa juga dikerjai, kebanjiran aplikasi. Yang satu bikin SOP, apapun lah, bikin layanan apapun ya SOP. Kadang-kadang memperhatikan dimensi hak warga negara, tetapi lebih menekankan pada bagaimana prosedur yang harus ditempuh para pengguna layanan. Ya, jadi ini orang mengabaikan esensinya ya, dan nanti kemudian yang namanya prosedur itu kan dibikin aturan. Lalu yang terjadi ini ya, aturan tanpa hak, rules without right. Orang tidak memperhatikan soal right, tetapi soal prosedur. Karena itu Presiden Joko Widodo kan selalu ini ya, keras, selalu melihat birokrasi itu kan intinya prosedur itu. Beliau menyederhanakan birokrasi, karena di dalam birokrasi itu ya prosedur, apapun prosedur, apa-apa aturan, apa-apa prosedur. Kita harus bekerja dasar aturan yang jelas, kita harus mengikuti prosedur. Ya termasuk misalnya beliau itu kan menerobos soal ini ya, protokoler. Protokoler itu kan sangat syarat prosedur. Bagaimana presiden turun jalan harus diacarani, gubernur harus menyambut, harus menyediakan segala sesuatunya. Tetapi presiden selalu menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan. Ya bukan berarti prosedur tidak penting, protokoler tidak penting, karena protokoler itu kan untuk menjaga keamanan, kenyamanan gitu ya. Demikian juga dengan prosedur ini kan soal tata cara, tata tertib. Jadi
cara yang tertib. Kalau tidak ada prosedur nanti orang bisa seenaknya sendiri. Tetapi ada sisi lemahnya juga kalau kita terlalu taat prosedur, taat protokoler ini kan saya mengatakan bahwa itu semuanya adalah bentuk birokratisasi yang memblokade hubungan antara pemerintah dengan rakyat, antara pejabat politik dengan rakyat. Jadi diblokade begitu ya. Padahal yang namanya rakyat itu ya pembentuk pemerintah. Entah itu presiden sampai kepala desa ya. Apalagi kalau yang tinggi ya, kalau yang kepala desa sih nggak begitu penting ada prosedur gitu ya. Ya biasa saja, tapi kalau sudah bupati, wali kota, gubernur, apalagi presiden, maka prosedurnya sangat banyak, protokolernya sangat banyak dan Presiden Joko Widodo itu menembus ini ya prosedur protokoler itu. Karena itu ada teman yang ini ya, wah ini presiden ini nggak taat pada prosedur protokoler karena sebenarnya sudah ada undang-undangnya. Demikian juga presiden juga menembus soal izin ya. Izin disederhanakan, dimudahkan karena selama ini ya syarat dengan prosedur. Jadi legalitas, pokoknya intinya ya proseduralisme itu segala-galanya sehingga orang itu mau mengurus izin itu, mau mengurus legalitas semata itu butuh waktu yang panjang, jalan yang panjang dan di balik itu juga ada biayanya yang dalam teori disebut sebagai perburuan rente ya. Ya gampangannya adalah pungli karena memang segala macam prosedur termasuk aturan itu sebagai bisnis di antara para pengelola pelaksana prosedur itu. Ini saya kira memberikan contoh di mana presiden dengan kekuasaannya, dengan politiknya itu memangkas berbagai macam prosedur itu. Sehingga ini hubungan antara pemerintah dengan rakyat itu menjadi lebih dekat. Artinya memang ini demokrasi itu sedang dibangun ya, meskipun jalan awal yang sedang ditempuh ini adalah populisme. Tetapi itu bagian dari Presiden Jokowi sebagai pemimpin itu berjuang menjadi pemerintah. Ini poin penting yang saya tangkap dari perjalanan presiden ya. Jadi presiden tidak hanya sekedar menjadi pemimpin yang dicintai, dielulukan oleh rakyat, tetapi beliau memang sedang membangun pemerintah dalam arti yang sebenarnya. Meskipun itu tantangannya luar biasa, karena yang dihadapi itu ya gurita birokrasi, aturan, prosedur, dan sebagainya yang mereka tentu mengklaim sebagai kebenaran, yang harus orang itu harus tertib dan sebagainya gitu ya. Pokoknya alasannya sangat bermacam-macam. Nah para sahabat, ini hakikat prosedur itu ya. Prosedur bukan berarti tidak penting. Sangat penting, tetapi jangan diutamakan. Ini menurut saya yang paling penting itu adalah mekanisme, bukan prosedur. Ya, prosedur itu menjadi bagian dari mekanisme. Mekanisme itu apa? Mekanisme itu rangkaian, pertautan antara struktur, fungsi, proses, nanti ada tata cara prosedur, dan yang paling penting adalah tujuan. Jadi ini bagian dari mekanisme kalau orang bicara sistem, tapi sistem udah saya kritik lah. Sistem itu mengarah pada stagnasi. Tapi proses mekanisme itu sebenarnya lebih menekankan pada pertautan antara proses, struktur, fungsi, dan tujuan. Saya ambil contoh ini ibarat sepeda ya. Mekanisme sepeda. Jadi di sana ada struktur, ada pedal, ada gear, ada saddle, ada stang, ada macam-macam, itu namanya struktur. Masing-masing memiliki fungsi. Fungsinya jelas kan? Kita sudah tahu, tidak perlu membeberkan, dan kalau setiap orang naik sepeda itu kan punya tujuan. Ada arah, ada tujuan yang hendak dicapai. Nah, mekanisme itu pertautan antara struktur dan fungsi itu. Ketika
pedal digenjot, maka akan diikuti dengan perputaran gear depan. Karena gear depan dan gear belakang itu disambung dengan rantai itu juga salah satu struktur, maka gear belakang itu bergerak. Karena bergerak, dia menggerakkan roda. Tentu di stang ya, di setir, diarahkan untuk menuju pada satu tujuan. Jadi ini namanya mekanisme. Jelas kan? Prosesnya jelas. Ya. Mengenjot itu proses, menyetir itu proses, gitu ya. Terus tujuan. Nah, itu namanya mekanisme. Dan yang paling penting di antara mekanisme itu adalah proses. Aktivitas memanfaatkan struktur dan fungsi untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa ya? Kalau kita berpemerintahan kan punya tujuan. Antara lain misalnya bagaimana kita itu mengubah dari rakyat menuju warga negara. Itu kan tujuan besar. Bagaimana kita memuliakan setiap orang sebagai warga negara, sebagai pribadi yang utuh, pemilik absah atas negara Republik Indonesia. Nah itu tujuannya. Jadi tujuannya bukan soal tertib, efektivitas, dan sebagainya. Tetapi yang paling mulia itu setiap orang didudukkan, dimuliakan sebagai warga negara yang punya hak dan kewajiban yang setara. Sesuai dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu secara prinsip begitu. Lalu prosedur tata caranya bagaimana kalau dalam sepeda? Nah ini kan ada prosedur ya, tata cara, tata tertib nih. Ada yang mengatakan, oh orang naik sepeda itu dimulai dari kaki kiri menginjak pedal kiri. Itu soal tata cara itu. Jadi tata cara itu ya soal cara untuk memproses. Tetapi ada juga, oh nggak harus pakai kaki kiri, kaki kanan juga boleh. Kaki kanan melangkah sadel gitu ya, duduk, tangan memegang stang gitu, lalu kaki kanannya langsung digunakan untuk menggenjot pedal kanan. Ya, itu saya kira prosedur. Jadi artinya prosesnya menggenjot, tata caranya atau prosedurnya bisa dimulai kaki kiri atau bisa dimulai dari kaki kanan. Tetapi ya, yang paling penting itu menggenjot itu untuk mencapai tujuan. Bukan kita meributkan soal dimulai dari kaki kiri atau kaki kanan. Prinsipnya sama. Orang enjoy di mana ya. Terserah Anda kalau mau naik sepeda mau kaki kiri mulai atau kaki kanan mulai. Nah ini soal prosedur. Jadi prosedur itu ya bisa memberikan pilihan yang nyaman, tetapi kita mengutamakan pada proses memanfaatkan struktur dan fungsi untuk mencapai tujuan.